Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Perempuan di klinik bersalin, ditulis oleh Rianti_Inc. Masih dari sudut pandang Pak Lurah. Yuk kita lanjut. Setelah bidan Arini pamit pulang, aku teringat akan Sekar. Bukankah waktu itu dia juga ditemukan oleh warga desa tergeletak di lokasi perkebunan singkong? Dan ketika itu dia dalam keadaan sudah meninggal karena pendarahan. Apakah dia baru saja melakukan aborsi di klinik bersalin itu? Aku membatin. Keesokan harinya, aku berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk mendatangi klinik bersalin Kencana. Kami akan meminta keterangan kepada pemilik klinik bersalin tersebut tentang kegiatan yang dilakukan di klinik itu. Maka, pada hari itu juga, aku beserta dengan beberapa orang staf kelurahan dan staf kecamatan. Pak Camat tidak bisa ikut serta dengan kami karena beliau sedang ada dinas luar. Langsung mendatangi klinik bersalin Kencana. Kami mengendarai sepeda motor ke sana karena lokasi yang akan kami datangi tak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Seperti informasi dari bidan Arini kemarin, aku dan seluruh staf sama sekali tak pernah menyangka kalau di lokasi perkebunan singkong ada sebuah klinik bersalin. Menurut kami itu hal yang aneh sekali, karena bukankah biasanya sarana kesehatan itu selalu berlokasi di tempat yang ramai, supaya bisa dijangkau oleh semua orang? Sekitar 1 jam dalam perjalanan, akhirnya aku beserta staf sampai di lokasi klinik bersalin Kencana. Kami mendapati sebuah bangunan yang cukup besar dan megah, kontras sekali dengan keadaan sekeliling yang berupa semak belukar dan tanah kosong. Karena memang lokasi tersebut adalah area perkebunan singkong. Sampai di tempat, kami ditemui langsung oleh pemilik klinik bersalin tersebut, seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun bernama Anggisa Putri. Setelah berbasa-basi sebentar, aku lalu mengutarakan maksud kedatangan kami ke klinik bersalin Kencana pada Bu Anggi. Dia manggut-manggut sembari tersenyum ramah. Tak tampak sedikit pun rasa takut atau khawatir di wajahnya. Dia bersikap biasa saja, tak terlihat gugup atau panik, seperti orang yang mempunyai kesalahan. Aku dan staf dari kecamatan saling berpandangan, merasa aneh dengan sikap Bu Anggi yang terkesan sangat santai dan biasa saja. Dan ketika kami meminta surat izin pendirian klinik bersalin Kencana, serta kelengkapan surat yang lainnya, Bu Anggi menunjukkan beberapa berkas yang kami minta dalam sebuah map berwarna hijau. Kami kemudian memeriksa kelengkapan surat-surat itu, dan kami dapat mengambil kesimpulan kalau memang semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi terkait sebagai syarat untuk mendirikan sebuah klinik bersalin. Selain bangunan dengan segala fasilitasnya, karyawan yang bekerja di klinik bersalin Kencana itu pun semua telah memenuhi syarat untuk beroperasinya sebuah klinik bersalin. Semua tenaga kesehatan telah mempunyai SIP, surat izin praktik bagi dokter, kemudian SIBB, surat izin bekerja bidan untuk bidan, dan STR, surat tanda registrasi yang berarti mereka semua memang terdaftar di organisasi profesi masing-masing, yaitu ID, Ikatan Dokter Indonesia, IB, Ikatan Bidan Indonesia, dan PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Seorang dokter umum sebagai penanggung jawab klinik, seorang dokter umum sebagai dokter jaga, 3 orang perawat dan 2 orang bidan sebagai tenaga pelaksana, seorang cleaning service, seorang juru masak, dan seorang sopir. Meskipun aku dan rombongan merasa heran dan seperti ada sesuatu yang janggal tentang pendirian klinik bersalin Kencana tersebut, tapi akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Sekitar 1 bulan kemudian, aku kedatangan tamu, seorang laki-laki paruh baya yang sepertinya umurnya sama denganku. Namanya Pak Surya. Dia adalah salah seorang pejabat di Pemda
pemerintahan daerah. Pak Surya menceritakan kalau anaknya meninggal dunia setelah melakukan aborsi di klinik bersalin kencana. Seperti Sekar, Silvi, nama anak Pak Surya, itu pun Silvi mengalami pendarahan yang hebat sebelum meninggal. Dia sempat dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama 1 hari sebelum akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Sebelum meninggal, Silvi sempat bercerita kepada Pak Surya kalau dia baru saja melakukan aborsi di klinik bersalin kencana yang lokasinya di perkebunan singkong desa Alang-Alang. Silvi juga bilang saat dia melakukan tindakan aborsi di klinik bersalin kencana, ada beberapa orang gadis lagi yang juga akan aborsi di sana. Semua yang datang ke klinik bersalin itu umurnya sebaya dengan dia, dan tindakan aborsi itu bukan dilakukan oleh seorang dokter, tapi karyawan klinik bersalin itu. Maka 2 hari setelah Silvi dimakamkan, Pak Surya segera mendatangi klinik bersalin kencana yang dimaksud oleh putrinya dan meminta pertanggungjawaban dari Bu Anggi selaku pemilik klinik bersalin tersebut. Namun Bu Anggi terkesan tidak menanggapi. Oleh karena itu, Pak Surya lantas mengadukan kejadian tersebut kepadaku selaku penanggung jawab wilayah desa Alang-Alang di mana klinik bersalin kencana beroperasi. Aku menghela nafas dalam mendengar cerita Pak Surya. Ternyata memang klinik bersalin kencana adalah sebuah klinik bersalin ilegal yang digunakan sebagai tempat untuk aborsi seperti yang pernah diberitahukan oleh Bidan Arini sebelumnya. Tapi kenapa ketika aku dan staf kecamatan memeriksa kelengkapan surat-surat klinik bersalin kencana itu, Bu Anggi bisa menunjukkan semuanya secara lengkap? Dari mana dia bisa mendapatkan semua kelengkapan surat-surat itu? Aku kemudian menjelaskan kepada Pak Surya kalau klinik bersalin kencana itu adalah klinik bersalin resmi, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena semua berkas perizinan dan persyaratan pendirian klinik bersalin itu sudah lengkap dari instansi terkait, seperti yang pernah aku lihat ketika mendatangi klinik bersalin tersebut beberapa minggu yang lalu bersama dengan staf kecamatan. Dengan masih dalam keadaan emosi, Pak Surya lalu mengajak masyarakat desa Alang-Alang yang aku pimpin untuk menggeruduk klinik bersalin kencana. Aku sudah berusaha untuk mencegah hal itu, tapi Pak Surya tampaknya tak peduli. Dia tetap mengerahkan masyarakat desa untuk mendatangi klinik bersalin tersebut. Karena memang Pak Surya adalah seorang pejabat kabupaten, tentu saja sedikit banyak ucapannya mempunyai pengaruh. Dia tak mau lagi mendengarkan penjelasanku. Tak bisa berbuat banyak, aku akhirnya ikut dengan Pak Surya dan masyarakat desa pergi mendatangi klinik bersalin kencana, dan terjadilah peristiwa pembakaran itu. Entah siapa tadi yang memulai membakar klinik bersalin itu. Aku tak bisa melihatnya. Sebab warga yang datang berjumlah ratusan orang, tiba-tiba api sudah menyala besar dari salah satu sudut ruangan dan menjalar ke seluruh bangunan. Nyala api berkobar-kobar, memberangus seluruh bangunan klinik bersalin. Tak ada sumber mata air di lokasi tersebut. Hingga dalam sekejap, klinik bersalin kencana yang mewah dan megah itu habis dibakar massa. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang lumayan keras dari arah belakang klinik. Entah suara apa gerangan itu, aku belum bisa memastikan. Beberapa saat setelah api padam, aku, Pak Surya, beserta rombongan memeriksa seluruh bangunan klinik. Bangunan yang awalnya begitu megah dan mewah, kini hanya tinggal berupa puing-puing. Betapa terkejutnya kami seketika menemukan 8 mayat yang ikut hangus terbakar di salah satu ruangan yang ada di bagian belakang klinik bersalin kencana. Sepertinya ruangan itu adalah ruangan UGD, unit gawat darurat. Dilihat dari sisa puing yang terbakar, terdapat beberapa buah tempat tidur, tabung oksigen berukuran besar dan kecil. Mungkin tabung oksigen ini yang tadi meledak dan menimbulkan suara yang begitu keras. Beberapa buah tiang gantungan infus, beberapa buah kursi besi, meja dorong untuk menaruh peralatan medis seperti tensimeter duduk, termometer, bak instrumen dan semacamnya, serta rel gantungan gorden sebagai penyekat antara ranjang yang satu dengan yang lain, dan ukuran ruangan yang lumayan luas. Semua isi dalam ruangan itu dapat menggambarkan kalau ruang tersebut adalah ruang UGD.
Aku dan Pak Surya hanya bisa terdiam melihat pemandangan yang ada di depan kami. Beberapa detik kemudian, kami lantas saling berpandangan. Pasti Pak Surya juga merasa sangat terkejut dengan apa yang kami lihat, seperti halnya diri ini. Aku sama sekali tak menyangka kalau ternyata ada orang di dalam klinik bersalin kencana. Sebab ketika tadi para warga berteriak memanggil-manggil penghuni klinik supaya segera keluar menemui kami, tak ada satupun orang yang keluar dari dalam ruangan klinik. Bagaimana ini Pak Lurah? Apa yang harus kita lakukan? Saya nggak menyangka sama sekali kalau ternyata masih ada orang di dalam klinik bersalin ini, tanya Pak Surya. Wajahnya tampak bingung. Dia terlihat sangat gelisah. Beberapa kali aku melihat dia menepuk keningnya seraya berjalan mondar-mandir. Di antara kedelapan mayat tersebut, berulang kali juga Pak Surya tampak mengelap keringat di wajahnya. Aku menghela nafas panjang. Sebentar aku bergeming, tak tahu juga harus berbuat apa. Karena semua terjadi secara tiba-tiba dan di luar dugaan. Aku sama sekali tak menyangka kalau akan seperti ini kejadiannya. Tapi semua telah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Tak ada gunanya aku menyesali. Tinggal sekarang aku harus mencari cara bagaimana menyelesaikan semua masalah ini. Sebentar Pak, saya akan menelpon Pak Ustadz, kataku akhirnya setelah beberapa saat kami saling diam. Beruntung aku langsung teringat pada Pak Ustadz. Pak Ustadz adalah orang yang dituakan di desa kami. Beliau seusia dengan mendiang ayah. Jika ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan, aku selalu minta pendapat pada beliau. Karena selain beliau memang adalah penduduk asli desa Alang-Alang yang paling sepuh, Pak Ustadz juga orangnya sangat bijaksana jika memecahkan suatu perkara yang kerap terjadi di wilayah desa, baik itu berupa masalah pribadi antar warga maupun masalah yang menyangkut desa Alang-Alang. Tanpa menunggu waktu lama, aku segera menelpon Pak Ustadz, lalu menceritakan semua peristiwa yang baru saja terjadi di klinik bersalin kencana. Aku meminta kepada beliau untuk bersedia datang ke lokasi klinik. Aku lantas meminta salah satu warga supaya segera menjemput Pak Ustadz di rumah beliau. Harap tenang Pak Surya. Saya sudah menelpon Pak Ustadz dan menceritakan semua yang telah terjadi di sini. Saya juga sudah meminta kepada beliau agar mau datang ke tempat ini. Mari kita tunggu sebentar sampai Pak Ustadz datang. Semoga beliau bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap masalah ini, kataku sembari menepuk bahu Pak Surya yang tampak masih sangat gelisah. Iya Pak Lurah, terus terang saya sangat bingung. Semoga saja Pak Ustadz bisa mencarikan jalan keluarnya, ucap Pak Surya. Aku dan Pak Surya lantas menuju ke depan klinik, menunggu kedatangan Pak Ustadz. Sekitar 1 jam kemudian, Pak Ustadz sampai di lokasi klinik bersalin kencana. Aku dan Pak Surya segera menyambut kedatangan beliau. Setelah berbincang sebentar, aku langsung membawa Pak Ustadz ke ruang bagian belakang klinik bersalin kencana, di mana ke-8 mayat karyawan klinik kemungkinan besar berada. Pak Surya dan warga pun mengikuti. Apakah di antara bapak-bapak yang hadir ada yang tahu mayat siapa saja ini? Tanya Pak Ustadz setelah beliau memeriksa ke-8 mayat itu. Kami semua diam. Tak ada seorang pun yang tunjuk tangan. Sebab kami yang ada di lokasi klinik memang tak ada yang mengetahui mayat siapa saja yang sudah terbakar itu. Bagaimana kami akan tahu? Sedang keberadaan klinik bersalin kencana saja tak diketahui oleh warga sekitar. Bapak-bapak sekalian, berhubung tidak ada yang mengetahui jenazah siapa saja yang terbakar ini, marilah kita bersama-sama untuk mengurusnya. Tak perlu dimandikan, kita tayamumkan saja, karena dikhawatirkan akan merusak kulit yang sudah terbakar. Setelah itu mari kita sholatkan bersama dan kuburkan, kata Pak Ustadz. Setelah beberapa saat beliau menunggu, tapi tak ada juga di antara kami yang tunjuk tangan. Aku dan warga kemudian mulai mengurus ke-8 jenazah itu, melakukan tayamum, menyolati dan menguburkannya. Karena lokasi di dalam klinik bersalin kencana tidak memungkinkan untuk menjadi tempat pemakaman bagi ke-8 mayat tersebut, maka kami bersepakat untuk menguburkan ke-8 jenazah itu di lahan kosong yang ada di depan klinik.
Aku mengambil keputusan itu karena di lahan tersebut terpasang sebuah papan nama bertuliskan, "Tanah ini milik Klinik Bersalin Kencana." Setelah proses pemakaman ke-8 mayat tersebut selesai, aku beserta warga pun segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Tak lupa, aku dan Pak Surya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah bersedia untuk datang ke lokasi Klinik Bersalin Kencana dan memberikan solusi bagi permasalahan kami. Keesokan harinya, begitu sampai di kantor kelurahan, aku langsung mencari berkas-berkas perizinan Klinik Bersalin Kencana yang diberikan oleh Bu Anggi ketika aku dan staf dari kecamatan mengadakan sidak inspeksi mendadak ke klinik itu. Aku merasa yakin akan mendapatkan informasi tentang Klinik Bersalin Kencana dari berkas-berkas perizinan tersebut. Aku mulai membuka lembar demi lembar berkas perizinan Klinik Bersalin tersebut, membaca dengan pelan dan teliti, serta berusaha memahami isi dari beberapa berkas perizinan yang berupa fotokopi itu. Sampai pada suatu saat, aku membaca sebuah berkas berisi nama-nama karyawan Klinik Bersalin Kencana, beserta nomor handphone yang tertera di bawah nama mereka. Aku kemudian mencoba menghubungi satu persatu nomor yang tertera di berkas tersebut. Sudah tak ada yang aktif, selain 2 buah nomor, milik Dr. Dian dan Dr. Susan. Aku segera menghubungi kedua nomor itu, dan ketika aku menceritakan tentang kejadian yang menimpa Klinik Bersalin Kencana kepada Dr. Dian, selaku dokter penanggung jawab klinik, dia tampak gugup dan berusaha untuk menghindari percakapan. Dengan terburu-buru dia lalu menutup handphonenya. Aku lalu menghubungi nomor HP Dr. Susan sebagai dokter pelaksana di Klinik Bersalin Kencana. Seperti halnya Dr. Dian, dia pun melakukan hal yang sama, berusaha menghindari percakapan dan segera menutup handphone miliknya ketika aku menceritakan tentang peristiwa pembakaran Klinik Bersalin Kencana padanya. Jadi hanya tinggal mereka berdua saja yang mengetahui tentang latar belakang Klinik Bersalin Kencana. Semua karyawan Klinik Bersalin itu sudah meninggal terbakar kemarin. Aku membatin, aku harus segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian supaya segera bisa diketahui semua yang berhubungan dengan Klinik Bersalin Kencana, bagaimana status yang sebenarnya, dan apa saja yang telah terjadi di Klinik Bersalin itu. Setelah selesai mengumpulkan semua berkas yang berhubungan dengan Klinik Bersalin Kencana yang sekiranya diperlukan untuk membuat laporan di kantor polisi, aku kemudian menghubungi Pak Surya. Aku memberitahu tentang rencana tersebut padanya, yaitu membuat laporan di kantor polisi yang berkaitan dengan Klinik Bersalin Kencana. Selain itu juga, aku berencana akan melaporkan soal kematian Sekar dan Silvi yang diduga setelah melakukan aborsi di Klinik Bersalin Kencana. Pak Surya menyambut baik rencanaku tersebut dan dia sangat setuju. Dia bahkan mengatakan kalau bersedia untuk menjadi saksi atas laporan yang aku buat nanti. Pada hari yang sudah disepakati, kami bertiga, aku, Pak Ustadz dan Pak Surya, berangkat ke kantor polisi untuk melaporkan kasus Klinik Bersalin Kencana. Laporan kami diterima dengan baik oleh pihak kepolisian dan mereka berjanji akan segera menindaklanjuti kasus tersebut. 1 bulan kemudian, aku mendapatkan kabar dari pihak kepolisian bahwa Dr. Dian dan Dr. Susan telah ditangkap di kediaman mereka masing-masing dan mereka berdua sudah ditetapkan sebagai tersangka. 3 bulan dari pertama kali aku membuat laporan terkait Klinik Bersalin Kencana, kasus tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kabupaten. 1 minggu sekali setiap hari Senin, aku selalu menyempatkan diri untuk datang ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Kabupaten guna mengikuti perkembangan kasus Klinik Bersalin Kencana tersebut. Dari keterangan yang diberikan oleh Dr. Dian saat sidang, aku menjadi sedikit tahu tentang seluk-beluk Klinik Bersalin Kencana. Ternyata Klinik Bersalin Kencana sudah berdiri selama 7 tahun lamanya dan melakukan kegiatan praktek aborsi ilegal. Ya Allah, sudah selama itu Klinik Bersalin Kencana berdiri dan beroperasi melakukan praktek aborsi, tapi aku tak mengetahuinya, padahal Klinik Bersalin tersebut berdiri di wilayah kerjaku. Aku membatin, ada rasa penyesalan dalam hati. Kenapa diri ini sampai tak mengetahui hal tersebut sejak awal?
Betul-betul sebuah pekerjaan yang sangat rapi dan sudah direncanakan dengan sangat matang oleh si empunya klinik bersalin itu. Pemilik klinik bersalin kencana bernama Anggi Saputri, perempuan berusia 33 tahun, istri muda seorang pengusaha kaya raya yang berdomisili di Jakarta, yang juga berprofesi sebagai seorang dokter. Dokter Anggi mengajak Dokter Dian dan Dokter Susan untuk bekerja sama dengan dirinya melakukan bisnis aborsi dengan imbalan uang masing-masing 100 juta rupiah setiap bulan sebagai gaji tetap di luar uang insentif yang lain. Mereka bertiga adalah satu angkatan saat kuliah kedokteran di kampus yang sama. Betul-betul aku tak habis pikir. Dokter Anggi sudah kaya dan berkelimpahan harta, tapi masih saja mencari uang dengan cara yang haram. Sungguh miris sekali. Imbalan uang sebesar 100 juta rupiah per bulan, siapa orangnya yang tidak akan tergiur? Tapi jika harus diperoleh dengan cara yang haram, tentu hanya orang-orang yang kuat iman saja yang tak akan bersedia melakukannya. Apalagi harus melakukan tindakan aborsi. Tentu hanya orang yang tak mempunyai hati nurani yang bisa melakukannya. Membunuh janin yang tak berdosa dan menikmati uang haram hasilnya. Untuk membantu pekerjaannya, Bu Anggi lalu merekrut beberapa orang karyawan yang terdiri dari 2 orang bidan, 3 orang perawat, seorang juru masak, seorang cleaning service, dan seorang sopir. Mereka semua, kecuali sopir, dilatih agar bisa melakukan tindakan aborsi secara mandiri. Jahat sekali. Pantas saja banyak pasien yang meninggal karena mengalami pendarahan setelah melakukan aborsi di klinik bersalin kencana. Karena pasien ditangani oleh sembarang orang, bukan oleh orang yang memang ahli bidangnya. Tindakan aborsi yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh seorang dokter, tentu saja dengan indikasi tertentu, di klinik bersalin kencana ini bisa dilakukan oleh semua karyawan selain sopir. Mereka tidak memikirkan keselamatan nyawa pasien, yang mereka pikirkan hanya keuntungan materi semata. Geram sekali rasanya saat mendengar penjelasan dari Dokter Dian. Aku kembali teringat Sekar. Rasa bersalahku padanya kian menjadi. Kalau saja aku mau lebih punya banyak waktu luang untuk Sekar, mungkin kejadian yang membuat putri sematawayangku meninggal takkan pernah terjadi. Selain merekrut beberapa orang karyawan untuk bekerja di klinik bersalin kencana, Bu Anggi juga merekrut beberapa orang untuk dijadikan sebagai agen yang bertugas memberi informasi tentang klinik bersalin tersebut kepada para remaja yang membutuhkan jasa aborsi. Para agen itu biasanya mendekati para remaja di tempat-tempat hiburan malam, tempat kos-kosan bebas yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tidak adanya tata tertib yang wajib dipatuhi di kafe-kafe, salon plus-plus, karaoke, panti pijat, dan sejenisnya. Bu Anggi juga mempekerjakan kurir yang bertugas mengantar pasien yang akan melakukan aborsi ke klinik bersalin kencana. Karena letaknya yang tidak tempat umum, jadi tidak sembarang orang yang mengetahui keberadaan klinik bersalin tersebut. Bagaimana bisa orang lain akan mengetahui ada sebuah klinik bersalin? Bangunannya saja berlokasi di lahan perkebunan singkong. Jalan menuju ke lokasi klinik pun masih berupa tanah dan dikelilingi semak belukar. Pasti tak akan ada orang yang mengira kalau ada sebuah klinik bersalin di tempat seperti itu. Agen dan kurir pun mendapatkan imbalan yang lumayan besar, sehingga mereka mau melakukan pekerjaan haram itu. Sedangkan untuk jasa aborsi di klinik bersalin kencana juga bervariasi, tergantung dari umur janin. Semakin besar janin, akan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan. Untuk janin di bawah 3 bulan, tarif yang diminta oleh Bu Anggi sebesar 5 juta rupiah dan bertambah 1 juta setiap 1 bulan pertambahan umur janin. Untuk pasien yang datang berulang atau sudah 2 kali atau lebih, tarif bertambah 2 kali lipat dengan alasan resikonya akan lebih besar. Astagfirullahaladzim. Aku mengucap istighfar berulang kali mendengar penuturan Dokter Dian. Selama beroperasi, klinik bersalin kencana sudah melakukan tindakan aborsi terhadap ratusan orang pasien. Mereka rata-rata berusia antara 17 tahun sampai 20 tahun. Dan kebanyakan dari mereka adalah hamil anak pertama.
yang tentu saja hamil di luar nikah. Sebagai dokter penanggung jawab klinik, Dr. Dian menerima semua laporan kegiatan di klinik bersalin kencana yang dilaporkan setiap hari oleh petugas yang piket. Jadi, meskipun dia tidak sedang berada di klinik bersalin kencana, dia tetap bisa mengetahui semua yang terjadi di klinik tersebut. Jika ada kasus aborsi yang agak sulit, Dr. Dian baru akan datang ke klinik bersalin kencana untuk membantu pekerjaan itu, bergantian dengan Dr. Susan. Tapi, jika semua baik-baik saja, proses aborsi cukup dilakukan oleh karyawan klinik yang lain. Bu Anggi, selaku pemilik klinik bersalin kencana, hanya datang seminggu sekali ke lokasi dengan membawa perlengkapan klinik dan obat-obatan yang telah habis. Semua dokumen kelengkapan surat perizinan klinik bersalin kencana adalah palsu, karena tidak akan mungkin membuat dokumen asli jika untuk melakukan kegiatan aborsi ilegal. Ya Allah, demikian beraninya mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak takut menanggung resiko. Pantas saja aku merasa tak pernah memberikan izin kepada seseorang soal pendirian sebuah klinik. Tiba-tiba saja ada klinik bersalin yang telah berdiri di wilayah kerjaku. Jika saja Sylvie dan Sekar tidak meninggal, mungkin keberadaan klinik bersalin kencana tak akan pernah diketahui olehku dan masyarakat desa Alang-Alang. Barangkali klinik bersalin itu masih terus saja beroperasi dan akan semakin banyak remaja yang hamil di luar nikah karena mereka merasa telah difasilitasi, tak perlu lagi merasa khawatir melakukan zina. Jika mereka hamil, tinggal menghubungi agen dan melakukan aborsi di klinik bersalin kencana. Dan 8 mayat yang ditemukan telah terbakar di ruangan bagian belakang klinik adalah mayat Bu Anggi, 2 orang bidan, Bidan Eka dan Bidan Ara, 3 orang perawat, Suster Evi, Suster Ina, dan Suster Tia. Lalu seorang cleaning service, Bu Lela, dan seorang juru masak, Bi Ratmi. Hari itu mereka kebetulan sedang berkumpul di klinik bersalin kencana karena bertepatan dengan akan mengambil gaji bulanan. Di sisi lain, selama persidangan, selama 4 bulan sidang berlangsung, sekalipun aku tak pernah absen mengikutinya. Ketika hakim membacakan keputusan hukuman untuk Dr. Dian dan Dr. Susan, mereka menangis dan menyatakan penyesalannya. Hakim menjatuhkan hukuman masing-masing selama 20 tahun penjara kepada mereka berdua, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta terdakwa agar dihukum selama 25 tahun. Sedangkan agen dan kurir mereka masing-masing divonis selama 5 tahun dan 4 tahun penjara. Dalam persidangan terungkap, semua karyawan yang bekerja di klinik bersalin kencana merupakan orang dari luar daerah. Mereka berdinas seminggu sekali, baru berganti shift. Kecuali agen dan kurir, mereka selalu siap selama 24 jam setiap hari. Ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan warga jika kebetulan mereka bertemu. Jika berganti shift setiap hari, pasti akan terlihat jika di dalam lokasi perkebunan singkong ada sebuah klinik bersalin ilegal, tempat untuk melakukan aborsi. Kembali ke sudut pandang Bidan Dewi. 1 bulan sudah berlalu. Kesehatanku mulai berangsur membaik. Bobot tubuhku yang semula turun drastis sudah kembali normal ke berat badan semula. Sebab selama 2 minggu itu aku hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan kegiatan apapun selain makan, sholat, mandi, dan tidur. Kadang-kadang ikut menemani ayah dan ibu menonton acara TV setelah selesai sholat isya, atau sesekali pergi ke toko untuk sekedar membaca buku di sana. Kedua orang tuaku bilang agar aku jangan dulu terlalu memikirkan soal pekerjaan. Toh mereka tak menuntut agar aku segera bekerja. Peristiwa 1 bulan yang lalu sungguh sangat membuatku sempat merasa trauma. Saat selama 1 minggu aku terperangkap di klinik bersalin kencana, yang ternyata klinik bersalin itu sudah tidak ada. Diri ini selalu merasa ketakutan ketika ada panggilan masuk ke nomor handphoneku dari nomor yang tak dikenal. Aku juga senantiasa merasa curiga yang berlebihan terhadap orang yang baru ku kenal dan mereka menyapa ketika aku sedang berada di toko. Padahal mereka hanya menanyakan buku yang mereka cari. Apakah toko buku ayah menjualnya? Aku benar-benar menjadi orang yang paranoid. Kejadian menyeramkan itu sungguh sangat membekas di pikiran. Setiap kali aku mengingatnya,
Rasa takut yang berlebihan langsung merasuk ke dalam jiwa. Pernah beberapa kali aku menjerit histeris ketika tiba-tiba muncul bayangan wajah Bu Anggi, Bidan Eka, Bidan Ara, Bi Ratmi, dan Suster Evi yang sangat menyeramkan. Wajah mereka seakan menempel di pelupuk mata, apalagi ketika teringat senyuman mereka yang penuh misteri. Karena merasa khawatir akan kesehatan dan keselamatanku, ayah kemudian meminta ibu agar menemaniku tidur, supaya jika terjadi hal yang tak diinginkan pada diri ini, ada orang yang segera mengetahui hal tersebut. Ayah dan ibu sempat membawaku ke rumah seorang ustadz, dan di sana aku diruqyah oleh Pak Ustadz tersebut. Setelah selesai, beliau berpesan agar aku jangan sampai meninggalkan sholat, senantiasa membaca ayat suci Al-Quran, dan jangan berhenti untuk selalu berzikir. Hingga akhirnya, perlahan aku mulai bersikap biasa kembali seperti sebelumnya. Aku tak lagi mempunyai rasa takut yang berlebihan saat menerima panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal, ataupun ketika ada orang yang baru aku kenal menyapa. Semua itu betul-betul membutuhkan suatu perjuangan yang tak mudah. Dengan sabar dan telaten, ayah juga ibu senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhanku. Putri semata wayang mereka. Bu, aku kok masih penasaran sama semua yang berkaitan dengan klinik bersalin kencana ya? Kataku suatu hari saat aku dan ibu sedang duduk di teras depan seraya menunggu Mang Gunawan, tukang sayur langganan kami lewat di depan rumah. Sejenak, ibu memandangku dengan tatapan yang entah apa itu, sembari mengernyitkan kening. Masih penasaran gimana maksudnya Dewi? Tanya ibu. Wajah cantiknya menyiratkan rasa heran. Iya, penasaran aja Bu. Kenapa kok Bu Anggi tiba-tiba punya ide untuk bikin klinik bersalin di daerah perkebunan singkong itu? Padahal kan kalau menurut keterangan dari Pak Lurah kemarin, Bu Anggi itu orang Jakarta. Dari mana atau dari siapa dia bisa tahu kalau di situ ada tanah kosong yang dijual? Apalagi lokasinya lumayan luas kan? Ditambah dengan lahan kosong yang ada di depan klinik bersalin kencana. Bukankah di situ adalah lokasi perkebunan singkong? Aneh gak sih? Jadi maksud kamu itu bagaimana Dewi? Ibu ndak paham. Aku punya rencana ingin besuk dokter Dian sama dokter Susan di penjara. Aku akan tanya soal itu ke mereka biar gak merasa penasaran lagi. Kamu itu ada-ada saja Dewi. Belum kapok apa dengan kejadian yang menimpa kamu waktu itu? Aku kan gak mau datang ke klinik itu lagi Bu. Aku cuma mau ke penjara, besuk dokter Dian sama dokter Susan. Ya, ibu punya nomor handphonenya Pak Lurah gak? Aku mau tanya lapas, lembaga permasyarakatannya ada di mana. Ya ndak lah nak. Waktu itu kan ibu sama ayah cuma ketemu lurah sekali, terus langsung pulang bareng kamu. Kalau gitu besok aku mau minta izin ke rumah Pak Lurah ya Bu, kataku. Ibu menghela nafas panjang seraya menatapku. Ada keraguan di sorot mata beliau. Aku terus saja membujuk agar diberi izin oleh ibu. Dan akhirnya beliau pun mengalah. Aku diizinkan untuk berkunjung ke rumah Pak Lurah. Keesokan harinya, setelah selesai sarapan, aku pamit pada ayah dan ibu untuk pergi ke rumah Pak Lurah. Sebelum berangkat, mereka berpesan agar aku hati-hati di jalan dan senantiasa membaca doa serta dzikir di sepanjang perjalanan. Ketika melewati jalan yang ada papan nama klinik bersalin kencana, aku mempercepat laju sepeda motor sembari terus melantunkan doa dan dzikir dalam hati. Sempat merasa merinding sebentar, tapi kemudian hilang lagi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu rumah Pak Lurah sembari mengucapkan salam. Begitu sampai di sana dan memarkirkan sepeda motor, sengaja aku datang pada hari Minggu agar bisa bertemu dengan Pak Lurah di rumah. Sebab aku merasa tidak enak kalau membicarakan masalah pribadi di kantor. Selain tidak pada tempatnya, juga pasti akan mengganggu kesibukan Pak Lurah. Waalaikumsalam. Wah, Mbak Dewi, apa kabar Mbak? Mari silakan masuk, ujar Pak Lurah dengan ramah. Begitu pintu dibuka dan dilihatnya, aku yang sedang berdiri di depan pintu. Alhamdulillah baik Pak, ucapku seraya duduk setelah dipersilahkan. Apa ada yang bisa saya bantu Mbak? Kok tumben Mbak Dewi datang ke sini?
Saya sengaja datang ke sini cuma mau tanya dokter Dian sama dokter Susan ada di LP mana ya Pak? Saya ingin besuk mereka, jawabku. Pak Lurah tampak menautkan kedua alis. Memang Mbak Dewi ada keperluan apa? Kok mau besuk mereka berdua? Saya ingin tanya soal Bu Anggi Pak. Soalnya saya penasaran. Kok dia bisa tahu kalau di lokasi klinik bersalin kencana ada lahan kosong yang cukup luas yang bisa dipakai untuk membangun klinik bersalin? Padahal kan Pak Lurah bilang kalau Bu Anggi itu orang Jakarta. Pak Lurah tersenyum, membuatku mengurutkan kening. Kalau Mbak Dewi cuma mau tanya soal itu sih, ndak perlu sampai datang ke LP segala Mbak. Di sini saja juga cukup. Saya kira Mbak Dewi ada keperluan apa? Maksudnya gimana ya Pak? Tanyaku masih tak paham. Kalau Mbak Dewi cuma penasaran soal itu, saya juga bisa menjelaskannya Mbak. Saya akan mengikuti sidang kasus klinik bersalin kencana dari awal sampai selesai. Aku manggut-manggut. Kebetulan kalau begitu aku tak perlu datang ke LP untuk menanyakan soal ini. Aku membatin. Oh gitu. Terima kasih banyak kalau Pak Lurah mau bercerita pada saya. Jadi Bu Anggi tahu soal lahan itu dari mana Pak? Pak Lurah kemudian bercerita kalau Bu Anggi mengetahui ada lahan kosong yang akan dijual di sekitar perkebunan singkong itu dari sopir suaminya. Yang kebetulan istri si supir adalah ART di rumah pemilik lahan tersebut. Setelah klinik bersalin kencana mulai beroperasi, istri sopir itu juga akhirnya direkrut oleh Bu Anggi untuk bekerja di sana sebagai tenaga cleaning service, namanya Bu Lela. Dan dia salah satu orang yang ikut tewas terbakar di klinik bersalin itu, kata Pak Lurah mengakhiri ceritanya. Apa yang namanya Bu Lela itu perempuan yang aku lihat sedang bersama Bi Ratmi waktu akan menguburkan bayi Maya ya? Aku membatin. Oh iya Mbak, saya menyimpan koran yang memuat foto-foto korban kebakaran itu. Sebentar, saya ambilkan, kata Pak Lurah sambil beranjak dari duduk dan menuju ke lemari buku. Ini foto-foto mereka Mbak, kata Pak Lurah seraya memberikan koran terbitan 4 tahun yang lalu. Aku segera melihat dan mengamati satu persatu foto yang ada di koran itu. Dan ternyata benar, Bu Lela adalah perempuan yang aku lihat di klinik waktu itu. Ternyata saya pernah bertemu dengan mereka, kataku sembari melipat kembali koran tersebut. Setelah berbincang sebentar dengan Pak Lurah, aku pun pamit pulang. Sekarang, aku sudah tak merasa penasaran lagi. Semua pertanyaan telah terjawab. Tamat. Semoga kisah ini bisa menghibur dan dapat diambil hikmahnya. Dalam situasi apapun, hendaklah kita selalu berzikir, ingat kepada Allah Sang Pencipta, agar tidak mudah diganggu oleh makhluk tak kasat mata seperti Dewi. Sebagai orang tua, semestinya harus selalu mendengarkan apapun cerita anak. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena tak mau mendengarkan keluhan anak, seperti Pak Lurah. Jangan tergiur pekerjaan dengan gaji besar tapi tidak halal. Pasti akan merugikan diri sendiri akhirnya, seperti Dokter Dian dan Dokter Susan. Jangan pernah sekalipun melakukan pekerjaan yang melanggar norma, sebab apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Terima kasih untuk Karyanti. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak kisah ini di sini. Mampir juga ya ke channel Cadangan Admin. Itu di layar akhir ada. Tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung menuju channel Cadangan Admin. Terima kasih banyak teman-teman. Belum sempat balas komen ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillahirobbilalamin.